Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kenalin saya Abisa Sitorokana, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Maulidia Muhammad SHI MAG. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat nikmat kesehatan darinya kita masih diberi kesehatan sampai saat sekarang ini. Shalawat bertahun salam tak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Dalam video ini kita akan membahas tentang pengertian masyarakat madani, sejarah singkat masyarakat madani, elemen, karakteristik, dan pilar penegak masyarakat madani yang diawali oleh pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia. Istilah ini berasal dari kata madani yang berarti beradab atau berkebudayaan tinggi. Masyarakat madani ditandai oleh kehadiran masyarakat yang aktif dalam kehidupan publik dan pemerintahan yang transparan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah singkat masyarakat madani. Konsep masyarakat madani sudah ada sejak zaman Yunani kuno, di mana masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik. Pada abad ke-18, konsep ini berkembang lebih lanjut dengan munculnya masyarakat sipil yang menuntut hak dan kebebasan dari pemerintahan. Dan di Indonesia, istilah masyarakat madani mulai populer pada era reformasi 1998 ketika masyarakat menuntut perubahan menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen masyarakat madani. Masyarakat madani tidak muncul untuk sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi persyaratan terwujudnya beberapa dipegang oleh masyarakat madani ini adalah yang pertama itu keberadaan arca ruang publik, public spare and ruang publik bebas sebagai sarana masyarakat berekspresi. Yang kedua ada demokrasi. Demokrasi adalah persyaratan lain mutlak bagi keberadaan masyarakat madani yang asli atau genuine. Tanpa masyarakat madani yang demokratis tidak mungkin terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak ada dukungan nyata dari masyarakat. Yang ketiga ada tenggang rasa. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghormati perbedaan pendapat. Yang keempat ada kemajemukan pluralitas atau pluralisme merupakan persyaratan lain untuk masyarakat madani. Pluralisme tidak hanya dipahami sebagai suatu sikap harus mengakui dan menerima kenyataan bahwa keberagaman sosial, tetapi harus disertai dengan sikap yang lurus untuk menerima perbedaan sebagai sesuatu yang alami dan kasih karunia Allah yang positif bagi masyarakat. Yang terakhir, yang kelima itu ada keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang meliputi semua aspek kehidupan. Dan sekarang kita akan membahas tentang karakteristik masyarakat madani. Karakteristik masyarakat madani diantaranya ada integrasi, individu dengan individu dan kelompok, individu eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Penyebaran kekuasaan yang menarik, kepentingan yang
mendominasi di masyarakat dapat dikurangi dengan kekuatan alternatif. Terjembataninya kepentingan individu dan negara sebagai organisasi keanggotaan. Organisasi sukarela dapat memberikan masukan untuk keputusan pemerintah. Kesetiaan luas atau loyalitas dan kepercayaan atau trust, sehingga individu mengakui hubungannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri atau individualitas. Pembebasan masyarakat melalui lembaga sosial dengan berbagai perspektif. Dan kita selanjutnya akan membahas tentang pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani adalah lembaga yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang tertindas. Yang pertama ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM, adalah lembaga sosial yang didirikan oleh pemerintah yang tugas utamanya membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Yang kedua ada PERS. PERS adalah lembaga yang berfungsi untuk mengkritik dan menjadi bagian dari kontrol sosial yang dapat menganalisa dan menerbitkan berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan warga negara. Yang ketiga ada supremasi hukum atau rule of law. Setiap warga negara, baik duduk di pemerintahan atau sebagai orang, harus tunduk pada aturan atau hukum, sehingga dapat mewujudkan hak-hak dan keabsahan di antara warga negara dan antara warga negara dan pemerintah melalui cara-cara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah di mana kampus aktivis atau dosen dan mahasiswa yang merupakan bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalan moral perse untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Yang kelima ada partai politik. Partai politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.